Ya, saksikan Bintang Podcast, akan ada kelucuan dan keseruan dari tim Bintang Production. Jangan lupa nonton ya di channel Black One, dan jangan lupa bantu subscribe. Oke, ketemu dengan aku Koko Beben di channel Bintang Podcast. Channel YouTube yang tidak perlu di like, tidak perlu di komen, apalagi di subscribe. Kecuali kita punya pemikiran yang sama. Oke, seperti biasa aku ditemani oleh Wanto, yang biasa dikenal dengan Wanto dulu. Buat yang pengen tahu tentang Wanto lebih dalam lagi, bisa jingok di video kita sebelumnya tadi. Jadi kita perkenalan dulu tadi sebelumnya dengan Wanto kan. Sekarang kita akan ngebahas tentang kreativitas, karena kita ini kan termasuk channel yang juga lagi baru berkembang. Iya, banget baru berkembang banget. Sampai kita harus mencari subscriber ya. Susahnya nyampe ke 1000 subscriber ini cuman tolong kalian subscribe. Jadi katanya udah subscribe. Kalau pemikirannya sama ya mana? Iya, kalau pemikirannya sama, berarti dia subscribe dengan ikhlas tau. Oh iya. Pengen punya kawan yang sama, yang seide sependapat. Percuma kan kalau kita di subscribe tapi pokoknya cuman apa settingan, auto like, auto subscribe, kalau subscribe beli kan? Apa dia main subscribe beli? Perjuangannya tuh jadi kurang berasa. Iya. Tapi kalau saat ini memang benar-benar berhasil perjuangan kita. Iya, kalau sekarang ini kan kita memang benar-benar berjuang dari bawahnya. Berjuang. Tidak kata yang namanya pakai beli-belian. Beli. Ternyata menjadi seorang YouTuber itu susah. Jadi untuk kalian yang ingin menjadi YouTuber, gak usah jadi YouTuber, susah jadi YouTuber. Susah. Emak jualan deh. Emak jualan aku jualan pempek. Tidak sih lebih menghasilkan kok. Pegawai kantoran lebih menghasilkan daripada YouTuber. Susahnya. Banyak mimpi pengen jadi YouTuber, baru bikin video sih kok langsung baru video sih kok kepengen subscriber 1000 kayak kucing. Baru upload video sih kok subscriber banyak. Baru upload video sih kok viewersnya sudah ribuan. Kalau mudik kayak pas sudah agak banyak videonya kena banned oleh YouTube. Kena banned asli. Kena banned, stres. Berhenti jadi tidak usah lah jadi YouTuber. Lemaklah jualan iwa apa pempek. Biar kita atau biar kita atau yang lebih menjanjikan itu jual diri. Jual diri lebih menghasilkan kok. Terus juga cepet, cuman cukup di enak-enak ini kan. Dapat enak-enak, dapat duit enak. Iya. Biasanya di enak-enak ini dapat duit pula. Itu kira-kira masuk gak dengan pembahasan kita kali ini tentang kreativitas jual diri? Iya. Itu kreatif gak mau jual diri? Kreatif lah sih. Harus berkreativitas dong yang jual diri. Harus merawat diri. Biar laku terus. Biar laku terus. Kalau nggak merawat diri, siapa sih yang nggak beli? Iya. Semakin kita merawat diri, semakin bagus. Semakin mahal. Ganteng, cantik pasti mahal. Iya. Bukan yang percaya di depan Masjid Agung kan? Aduh, sumpah. Di depan Masjid Agung, di depan air mancur, itu galak jam-jam 2, jam-jam 4. Aku pernah balik ngejob, ada acara lah kemarin tuh, balik jam 3 subuh. Jadi kemarin tuh sempet yang namanya ada jualan bubur ayam kan depan air mancur itu kan kalau subuh jam 2. Jadi makanlah bubur ayam di situ. Aduh. Yang jual diri ibu-ibu malah. Dek, baik dek, enak di enak-enak ida berapa bu? Ya inilah 150 baik. Bu mahalnya rujukannya kan kamu lewat? Iya. 100 baik bu. Memang nak nyari apa kebetulan? Bukan sih, sebenarnya ibu itu yang nawari. Jadi kami itu kebenaran ibu itu nawari. Jadi nanya baik orang laku. Ya tuh misalnya kalau semalam tuh cat 100 atau 200.000 itu nah. Nah kemarin kami ditawarnya oleh lah sudah subuh. Kata dia subuh tuh lebih murah. Ya belaga lah uangnya. Tidak juga sih ibu-ibu. Cak sudah tuh mah itu ya kali. Mungkin lah sudah punya anak kali ya. Iya, tapi masih jualan. Mungkin juga. Itu lah murah kali. Aku kira cuma ada di Kampung Iwa bae. Kampung Iwa tuh dulu ya. Sekarang sudah bersih. Di ini kok di depan air mancur kalau sekarang. Oh iya. Nah, ngomong tentang apa yang berjualan malam-malam pinggir jalan itu tuh ada YouTuber, salah satu YouTuber yang
awalnya dia viral juga gara-gara galak datang malam-malam bawa mobil nanya-nanyoi para PSK ya. Nah sekarang kan dia lagi ya ini terlibat kasus kan sudah itu juga sudah selesai juga kasusnya. Kira-kira wong cak itu tuh kreatif gak? Ngeprank yang Terus dia PSK. nanya itu. Ya menurut aku sih sangat-sangat kreatif. Kreatif ya kalau dari Sangat kreatif. segi kita kan di sini ngomongin di konten ini kan kita tidak ngomongin tentang perasaan ya, kita Tentang perasaan, logika tentang perasaan atau tentang ketersinggungan kan? Iya, kita tidak ngomongin itu. Tidak ngomong itu. Kita tidak ngomongin tentang perasaan, tapi kita ngomongin sesuatu pakai otak. Pakai otak. Di konten ini ya, nah, jadi sesuatu yang ada di konten ini buat yang tidak nyampe otaknya, ya lemah dan usah nonton ya. Nah, jadi yang nyampe otaknya silakan di subscribe, silakan di like, kalau perlu di komen yang bagus-bagus tentang kita tidak apa-apa ya. Atau yang jelek-jelek tidak apa? Tidak apa-apa. Yang penting itu sepemikiran. Iya. Jadi kalau menurut aku kalau pakai logika, pakai akal sehat itu memang kreatif. Kreatifnya di mana? Kreatifnya karena ya kita juga tidak kepikiran bakalan pengen ngeprank. Kok dia bisa aja itu? Kita ngeprank waria kita kasih sampah dan pikiran kreatif. Benar. Cuman mungkin salah dia yang namanya ngeprank itu kan akhirnya mungkin dia tuh harus kasih penjelasan ya ini cuma prank. Atau mungkin sudah dia ngeprank tuh dia Minta maaf, nemuin Pak Bu minta maaf kan biasa kan ngomong ngeprank cek itu. Pak Bu yang ngeprank nah itu kameranya nah ya, kan biasanya cek itu kan. harus Nah ini mungkin kesalahannya di situ dia langsung kabur dia kan. langsung kabur cak melecehkannya nih. Ya tapi menurut aku kalau dari segi itunya kreatif dia. Kreatif. Dan juga menurut aku hukumannya untuk di penjara itu sangat tidak pas. Tidak pas baik. Harusnya wong-wong yang cek itu tuh ya mungkin akun YouTube-nya dibanned atau diberhentikan dulu. Hukuman sosial lah daripada hukuman penjara kan. Karena menurut aku banyak konten-konten kreator di sana yang punya konten juga mungkin kalau dilapor ke polisi kan galau. Iya, asli. Cuman mungkin tidak dilapor ke baik kan. Dan juga tidak bagus juga dilapor, tidak sesuai dengan perbuatan dan akibatnya. Kalau cek itu masuk penjara galau asli banyak itu banyak. Apalagi kasusnya kan undang-undang ITE kan, undang-undang ITE tahu lah dewe kan masih ngaret. Terus juga aku pikir kalau yang nak bikin undang-undang ITE itu harus wong yang berlatar belakang di bidang kreator, konten kreator. Jadi dia tahu persis cak mana jadi wong yang bergerak di konten itu. Iya. Ini kan kayaknya yang bikin undang-undang itu nggak tahu cak mana sih wong bikin konten. Cuma dilihat mungkin atas dasar ketersinggungan, kemanusiaan. Jadi dia menilainya secara general aja itu tidak ada khusus. Seharusnya kalau kita undang-undang itu kan harus spesifik. Ferdian Paleka kemarin kan juga cuma tersinggung nih. Yo, cuma tersinggung. Pelecehan itu sebatas mana harus dijelaskan lah. Yang namanya pelecehan itu sebatas mana. Aku kita misalnya ngatoi wong itu kalau kita ngatoi wong kucing itu bukan pelecehan, tapi kalau kita ngatoi wong itu anjing itu pelecehan. Nah, itu kan tak tahu gitu. Kalau ngomongin misalnya ngati wong kontol pelecehan. Yo pelecehan misalnya. Tapi kalau kita ngomonginnya cuma monyet, bukan. Kita tak tahu batasnya itu. Itu juga harusnya dijelaskan. Misalnya di undang-undang itu dilarang mengatai orang monyet, babi, kontol segala macam ngomong kontol. Nah, harus. Berarti kita beda itu kan? Beda kata-kata di sini. Lebih spesifik ya. Oh berarti tidak boleh nih. Di luar itu boleh berarti. Jadi kita harus berhati-hati. Nah, jadi batas ketersinggungan sama batas kita nyinggung itu tuh apa? Sah-sah aja tuh. Kalau misalnya mau tersinggung boleh, silakan itu. Ya tapi jangan sampai di penjara ke. Tapi kalau misalnya gara-gara dia tersinggung, wong lain di penjara ke, laju wong tuh berarti jago hati dia supaya tersinggung. Jadi setiap wong yang ada di kehidupan dia, yang pernah menyinggung hidup dia, wong itu harus masuk penjara. Banyaknya yang penjara dan menurut aku wong-wong yang masuk ke wong penjara tuh goblok dan nggak berpikir pakai logika. Sebenarnya kegoblokan dia tuh justru didukung oleh undang-undang itu. Ya jadi undang-undang itu yang mendukung kegoblokan wong itu. Bisa kalau undang-undang itu negatif sampai bisa memenjarakan nih. Misalnya pengen memenjarakan wong itu, tapi tak ada undang-undangnya. Itu kacau. Benar. Jadi cak undang-undang itu tuh cak melindungi wong-wong yang punya ketersinggungan besarnya.